Maulid kita di sini adalah sesudah Maulid, seminggu sesudah Maulid di ujung harapan. Biasanya begitu jadwal Maulid di kampung, di masjid kita ini. Sehingga apa boleh buat, ini sudah merupakan bagian kita. Mudah-mudahan barangkali di balik itu ada hikmahnya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, atas nama pimpinan Yayasan At-Taqwa 16 Kampung Bogor, senantiasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kampung Bogor, baik yang berada di Desa Pusaka Rakyat maupun yang berada di Desa Setia Asih, yang sampai pada saat ini masih tetap istiqomah di dalam membangun sebuah yayasan. Terima kasih atas dukungannya dalam rangka pembangunan madrasah dan lain-lainnya. Karena inilah yang menjadi tujuan kita di dalam kita berorganisasi di dalam sebuah yayasan, agar kita sama-sama memikul beban, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dalam bahasa demikian. Yang sampai saat ini alhamdulillah masyarakat Kampung Bogor setiap hari Jumat masih terus menerus secara kontinu memberikan amal jariahnya, walaupun tidak besar, walaupun hanya 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Insya Allah semuanya itu ada catatannya, dicatat oleh malaikat, merupakan amal ibadah demi kepentingan daripada pendidikan yang ada di lingkungan Yayasan At-Taqwa 16 ini. Hadirin sekalian, di belakang kita ini ada sebuah gedung bangunan bantuan dari pemerintah atas aspirasi daripada salah seorang anggota DPR RI, Ibu Hajjah Wardatul Asriyah. Beliau memberikan bantuan berupa aspirasi sebuah gedung rusunawa yang diperuntukkan sebenarnya adalah untuk pondok pesantren. Kita di sini memang belum ada pondok pesantren. Mudah-mudahan barangkali dengan adanya gedung ini insya Allah nanti akan kita gunakan untuk pondok pesantren, buat mendidik anak-anak kita. Karena kelihatannya anak-anak kita ini pergaulannya sudah di luar daripada tuntunan-tuntunan agama. Terlebih di belakang kita ada sekolah Kristen yang begitu besar, John Paulus School, Penabur, dan lain sebagainya. Yang kita khawatirkan adalah nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang
Apakah sekolah-sekolah itu tidak mempengaruhi daripada anak-anak kita? Nah, itulah barangkali dengan adanya pondok pesantren ini kita jadikan suatu benteng untuk membentengi anak-anak kita daripada masuknya ideologi daripada non-muslim. Sebab kita tidak tahu nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan barangkali nanti di sini walaupun tidak beberapa banyak orangnya, anaknya, ada 10 orang, 20 orang, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak kita didik sholatnya dengan baik, kita ajarkan pelajaran kitab kecil dan lain sebagainya, supaya mereka menjadi betul-betul orang-orang yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita ingin menyaingi daripada pesantren At-Taqwa Ujung Harapan, tidak, tetapi ini adalah sekedar membantu meringankan beban daripada pesantren yang ada di Ujung Harapan. Bagi mereka yang tidak mampu barangkali pesantren ke jauh-jauh, insya Allah nanti akan kita buka pesantren di sini, pesantren lekar lah begitu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikannya sebuah bangunan. Apalagi kalau kita tidak manfaatkan, kita berdosa. Hadirin sekalian, hari ini Maulid di kampung kita ini tidak lain adalah untuk mensyiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mensyiarkan daripada agama Allah melalui peringatan Maulid, melalui pengajian-pengajian, melalui pendidikan-pendidikan dan lain sebagainya. Jadi syiar agama ini bukan hanya melalui sholat berjamaah, tetapi juga dengan peringatan Maulid. Yang kedua, peringatan Maulid juga merupakan satu acara silaturahmi tahunan. Barangkali yang kemarin-kemarin tidak pernah ketemu dengan teman, saudara dan lain sebagainya, dengan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan akan menjadi lantaran turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sambutan saya atas nama pimpinan Yayasan At-Taqwa 16. Mari sekali lagi kita dukung program daripada pendidikan kita di sini. Dan insya Allah nanti akan banyak disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Nurul Anwar dan lain-lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Baru saja sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan At-Taqwa 16 berupa kalimat tasyakur dan himbauan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar LC, dan juga pembaca maulid kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram
Kiai Haji Amiruddin Syahid SQ beserta para jamaah hadrahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga mereka semua, beliau-beliau diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Amiruddin Syahid SQ. Wa ila fadilatihi falyatafaddal maskura. Bapak, Ibu hadirin sekalian, ada ralat acara mengingat guru kita banyak acara. Karena itu acara akan kami ganti dengan rangkaian acara berikutnya, yaitu berupa hikmah maulid. Adapun hikmah maulid ini insyaallah akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat, guru kita yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar LC. Wa ila fadilatihi ilaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات ورب الأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Al-Mukarramat wal Muhtaramat, para kiai, para muallimin, para asatidz, para ustazat, para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fudoli beserta seluruh para kiai yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat rohani, jasmani, kantongnya sehat, biar senantiasa dapat membimbing umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Kiai Haji Amiruddin Syahid beserta rombongan, Bapak Haji Hambali, hadirin hadirat jamaah hafla zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan taufik hidayat, rahmat, maghfirah, dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita menjaga kualitas iman takwa kita,
beramal soleh, istiqomah, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita umat Islam senantiasa memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di cabang-cabang at-taqwa, baik pusat maupun cabang ya. Senantiasa tiap tahun kita peringati maulid. Untuk apa kita peringati maulid? Pertama, untuk menunjukkan identitas, sibghah, bahwa kita adalah umat muslim, muslim. Tadi sudah disampaikan oleh ketua yayasan bagaimana banyaknya sekolah-sekolah. Sebenarnya bukan hanya sekolah. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ada orang dari Masjid Al-Furqan mengundang saya untuk nanti malam acara. Apa beliau katakan? Kiai, di Harapan Indah itu jumlah umat Islam 20%. Yang non muslim 80%. Saya terbengong-bengong, Pak. Kalau dulu kita anggap yang mayoritas non muslim di Irian, yang mayoritas non muslim adanya di NTT. Sekarang ada di tetangga kita mayoritasnya non muslim. Mereka 20%, mereka 80%. Umat Islam tinggal apa? 10%. Masjid bisa dihitung, Pak, di situ. Ini perlu kita umat Islam ini menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dengan kita memperingati maulid. Kalau mereka memperingati Natal, kita peringatin maulid. Mereka peringati tahun baru Kristen, Pak. Itu tahun baru, Pak, tahun baru Kristen. Cuma kagak fair. Kalau tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Imlek tahun baru Cina. Nyepi tahun baru Hindu. Tapi Kristen dibuang, tahun baru aja. Tahun apa? Tahun baru, Masya Allah, Pak. Di mana-mana orang rame memperingati tahun baru Kristen. Ya kalau diperingatinya dengan tablik akbar, ada tablik akbar buat nyaingi, alhamdulillah, Pak. Ini di masjid dipasang kembang api, Pak. Dari masjid kembang apa? Kembang api. Kita kemarin di At-Taqwa, Pak, tahun baru kita anjurkan tidak ada acara apa-apa. Banyak yang nantang, Pak, banyak yang oh tahun baru kita kok katanya. Itu tahun baru Kristen. Tahun baru apa? Kristen. Kan satu paket, Pak. Natal dan tahun baru Kristen. Ya kalau di barat rame memang mereka orang apa? Orang Nasrani, orang Kristen.
Ini sedikit demi sedikit identitas kita sudah mulai apa? Sudah mulai tergusur. Saya khawatir besok lama-lama Tarumajaya mayoritas non muslim ini. Gimana Pak? Bisa nggak begitu? Kalau kita pada lalai bisa Pak. Kalau kita pada anteng aja bisa. Buktinya Spanyol Pak, Spanyol dulu mayoritas apa? Muslim. Sekarang Islam tinggal sebuah nama. Bapak datang ke Masjid Cordoba kagak boleh sholat, nggak boleh apa? Buat jalan-jalan doang. Terdatang ke Bogor, jalan-jalan lihat Masjid Bogor, jalan-jalan doang, kagak boleh apa? Nggak boleh sholat. Nah ini Bapak sekalian, sekali lagi kita belajar dengan negara lain, apa yang terjadi di negara lain. Lewat peringatan Maulid kita tunjukkan identitas kita, sibghah kita, akidah kita sebagai seorang muslim. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita tunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab yang 4, mazhab Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i. Sebab sekarang pun sesama muslim sedang berhembus kencang nih Pak, kencang ke kita ini. Ada dua yang sedang berhembus kencang ke negara kita. Pertama Wahabi. Wahabi. Orang-orang yang anti maulid. Makanya kalau ada orang yang bilang gini hari masih maulid aja, itu orang Wahabi itu. Orang apa? Orang Wahabi itu. Mereka akan perangi kita orang-orang bid'ah katanya, orang-orang ahlul bid'ah. Kita ahlul bid'ah wajib diperangi. Masya Allah Pak. Hati-hati juga Pak kepada orang-orang yang anti maulid. Makanya kita besarin maulid sebagai identitas kita, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam akidah kita mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi dengan sifat 20 atau sifat 50 yang sekarang udah mulai hilang. Dulu ketua yayasan ibu-ibu kalau ngaji baca sifat 20, baca sifat apa? Sekarang ibu-ibu apal apa kagak Bu? Apal nggak Bu? Nggak apal maka gesah katanya jadi orang Islam. Ini diramain lagi tuh, ya enggak? Wujud kidam bako kalau ngaji baca sebagai identitas kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikuti Imam Syafi'i, imam-imam kita sampai kepada Imam Nawawi, sampai kepada Pak Kiai. Mari kita apa? Kita ikuti. Ada juga yang diam-diam gremet tapi kenceng juga nih Bu, bapak-bapak, orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah juga diam-diam dia takiyah, kagak kelihatan Pak. Saya khawatir nanti bleng aja kayak di Irak yang dulunya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang di Irak mayoritas orang Syiah, orang Syiah. Orang Syiah cirinya Pak enggak mau ikut sahabat, sabus sahabah, mencaci maki sahabat. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau kita khutbah Jumat itu jangan ditinggal sahabat itu. Wardallahumma ala arba'atil khulafair Rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana. Baca itu, kalau kagak baca bapak jadi orang Syiah. Jadi orang apa? Syiah kenceng Pak, kenceng.
Sekarang mulai satu-satu, Irak sudah masuk, Syria sudah, Libanon hampir ya. Jadi kita di Saudi Arabia Ahlus Sunnah digusur sama Wahabi, di Syria Ahlus Sunnah wal Jamaah digusur oleh Syiah. Ini dua-duanya kencang. Saya tidak mengatakan kita perang sesama muslim, Pak, tapi bapak-bapak sekalian, mari kita pelihara apa yang diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh ulama-ulama kita. Lama-lama ulama kita hilang, Pak, hilang. Salah satu ajaran ulama kita yaitu kita memperingati Maulid, memperingati Maulid. Jadi Maulid dalam rangka menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Bapak sekalian, kalau kita ntar at-taqwa satu-satu jadi Syiah, ada yang jadi Wahabi, waduh, acak-acakan deh nih. Makanya Pak Kiai sudah identitas at-taqwa dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dalam segi fikih mengikuti salah satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i, dalam segi akhlak kita mengikuti Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Itulah ciri-ciri daripada sibghah, daripada at-taqwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam acara ini saya ingin menyampaikan satu pesan saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita dijemput oleh malaikat Israel, malaikat apa? Israel. Datang tamu malaikat Israel, ya Rasulullah, saya datang untuk menjemput kamu. Ada 3 pesan Nabi terakhir kepada umatnya. Yang pertama as-shalah, as-shalah. Tegakkanlah sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Ini pesan Nabi yang terakhir, wasiat Nabi yang terakhir. Sholat, orang Bogor jangan lupa sholat. Emang ada orang Bogor yang kagak sholat? Bu, ada nggak Bu orang Bogor kagak sholat? Banyak. Laki ibu sholat kagak? Sholat. Anaknya sholat, cucunya sholat. 1 doang yang jawab, yang lain pada bingung, anak gua sholat apa kagak ya. Jadi kata Nabi, sholat. Bab sholat inilah yang bisa negakkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah penegak tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang negakkan sholat, dia sama dengan negakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadabaddin. Orang yang ninggalin sholat sama saja penghancur agama. Jadi banyak orang Islam ini yang hancurin agama. Siapa? Orang Islam yang tidak sholat. Untuk itu pesan saya, hikmah Maulid, mudah-mudahan selesai Maulid mari kita tingkatkan sholat. Yang membedakan muslim dan kafir satu, sholat. Kalau orang muslim kagak sholat ya kafir. Jangan Islam KTP, kafir aja udah, biar danta. Ini ngomongnya remeng-remeng ya, dantain aja udah. Kalau kagak sholat kafir. Siapa yang bilang? Nabi. Bedanya Islam sama non muslim adalah sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat ya kafir. Itu yang paling jelas, tanda yang paling jelas.
apapun amal kita, jariah kita banyak ke masjid, bikin masjid ratusan masjid, kagak sholat, rubuh semua, rubuh semua. Kita bangun di Tarumajaya 100 masjid mewah, kagak sholat, rubuh. Jariahnya banyak, ya, kebaikannya banyak, kagak sholat, kagak dihitung, kagak nggak dihitung. Yang pertama kali dicek adalah sholat. Sholatnya benar, yang lain diperiksa. Sholatnya kagak benar, udah habis di situ dah. Mari kita sholat. Insya Allah dengan sholat kita bisa pelihara Islam dari Tarumajaya. Kita pelihara Islam dari kampung Bogor. Mudah-mudahan Islam tetap mayoritas. Negara kita aman karena Islamnya mayoritas. Bagaimana kalau Islam nanti minoritas? Bagaimana sejarah Spanyol, nasib umat Islam? Hadirin hadirat rahimakumullah. Salat ini cuma ada 3, Bu. Ada salat yang cilaka, fawailul lil musallin. Salat tapi celaka, masuk neraka. Salat masuk neraka, yaitu orang-orang yang salatnya bukan karena Allah, karena atasan, karena pengen dipandang orang. Alladzina hum yuraun, salatnya ria, bukan ikhlas karena Allah. Yang begitu tuh celaka. Salatnya sahun dari awal sampai akhir, badannya doang salat, dungkang jungking, hatinya kagak salat. Malah salatnya bercanda, sambil apa? Bercanda. Anak-anak sering begitu kadang-kadang. Mari kita didik, para guru-guru kita apa? Didik. Kalau kita mau didik anak pengen baik, mulai dari sholat. Mulai dari apa? Sholat. Nggak apa-apa, ketua yayasan sekali-sekali anak-anak siap dulu di belakang guru-guru, biar semua sholatnya, jangan sampai sholatnya cilaka. Ada kedua sholat yang sekedar gugurin kewajiban. Yang kedua sholatnya sekedar gugurin apa? Kewajiban. Yaitu sholatnya 50-50, ngelamunnya sama hadirnya sama. Nilainya sekedar gugurin apa? Kewajiban. Nah, sholat yang semacam ini tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya ada orang, Bapak Ibu sekalian, sholatnya rajin tetapi maksiatnya juga rajin. Orang sholatnya rajin tapi koruptor, itu sholatnya sekedar gugurin kewajiban, belum mencapai target. Nah, yang ketiga ada sholat yang beruntung. Sholat yang beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Inilah sholat yang untung. Sholat, ada sholat musyahadah. Artinya ketika kita sholat, kita menyaksikan di depan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat kita. Sholatnya namanya sholat muraqabah. Sholat apa? Muraqabah. Kita dilihatin Allah. Ada sholat musyahadah, kita nyaksiin Allah. Ada sholat muraqabah, Allah ngeliatin kita. Kita nggak bisa ngeliatin Allah, Allah ngeliatin apa? Kita. Itu yang kedua, ya, tingkatannya yang kedua. Inilah sholat-sholat yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sekali lagi, bagaimana kita didik anak-anak kita? Sudah ada pesantren, tempatnya nih Pak, udah ada, Masya Allah. Tagogannya udah ada itu, udah ada. Tinggal isinya, tinggal apa? Isinya. Kita malah di pusat banyak santrinya, asramanya kagak ada. Di Bogor santrinya 9, asramanya Masya Allah. Mudah-mudahan jangan asramanya doang, Pak Ustadz, Pak Ketua. Besok isinya nggak apa-apa, bukan nyaingin, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada silakan berlomba-lomba buat kebaikan. Mudah-mudahan besok dia takwa juga pusat dapat, amin. Karena kita memang sudah nolak murid, Pak. Nolak apa? Murid karena kekurangan asrama. Yang kedua pesan Nabi kita, alhamdulillah sudah datang pimpinan daripada Yayasan At-Taqwa Pusat ya. Nanti dah Pak ya, saya terusin dah ngomongnya nih. Belum baca maulid, belum baca apa? Maulid. Kapan-kapan saya terusin nanti pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sebagai pegangan kita, khususnya warga At-Taqwa baik pusat maupun apa? Cabang. Sekian saja dah Pak. Akhirul kalam hadal wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meneruskan acara saya. Terima kasih kami ucapkan hikmah maulid yang baru saja disampaikan oleh guru kita, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Nur Anwar LC, dan beliau baru saja meninggalkan ruangan karena ada acara di tempat lainnya. Kemudian kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Pusat, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nurul Anwin LC. Bapak hadirin sekalian, mengingat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Amiruddin Syahid SQ. Wa ila fadilatihi falyatafaddal maskura. Ya Rasulullah salamun alaik. Yeah.
صل